pegang Mbak, jadi itu pasti benar Mbak. Serta moderator yang saya banggakan, kalau Bapak berdiri depan kalian masih simak ini udah bosen kali ya. Dan Bapak juga udah bosen juga ngomong nih. Karena ada beberapa yang kita anjurkan belum ditindaklanjuti. Bagaimana korupsi itu bukan hanya penindakan yang terpenting, tapi adalah pencegahannya. Kita pernah tantang nih Mas Bambang, coba kalian bikin seminar dong. Contoh, gak usah jauh-jauh, DPRD, potensi korupsi, potensi. Jadi kalau saya tadi Indonesia maju tanpa korupsi, kalau saya Indonesia harus maju, tapi dengan tanpa atau dengan korupsi. Jadi bisa saja Indonesia maju dengan korupsi kalau keadaannya seperti ini. Contoh gak usah jauh-jauh, DPRD, saya sudah sampaikan, DPRD itu tupoksinya 3. Yang pertama legislasi, yang kedua budgeting, yang ketiga pengawasan. Kalau yang namanya legislasi itu sudah ada undang-undang dan perdanya, jadi udah ada aturannya. Yang namanya hak legislasi adalah ini, udah rinci undang-undangnya, perdanya juga udah ada. Nah, yang budgeting ini, hak budget di DPRD itu belum ada undang-undangnya. Itu hanya baru petunjuk menteri, kemudian menyadur yang dari DPR RI dan sebagainya. Padahal DPR RI dengan DPRD fungsinya beda. Kalau DPR RI itu parlemen, dia legislatif. Kalau DPRD, dia banci. Iya banci. Bancinya kenapa? Di undang-undang tentang pemerintahan daerah dia disebut adalah pemerintah daerah adalah gubernur bersama DPRD. Tapi dia diberikan fungsi legislatif. Jadi kalau banyak terjadi permainan budgeting, ya wajar, perdanya belum ada, undang-undangnya belum ada. Nah yang paling kasihan si anak bungsu, pengawasan. DPRD tupoksinya pengawasan. Sampai detik ini, Bapak selalu katakan, coba kalian gali itu, bikin dong kepada pemerintah, kepada DPR RI supaya bikin undang-undangnya. Sampai detik ini, pengawasan tuh nggak ada. Boro-boro perdanya, undang-undangnya juga belum ada. Jadi kalau orang bilang dalam hal pengawasan, kalau orang bilang DPRD itu macan ompong, Bapak selalu katakan bukan macan ompong, tapi macan yang gak ada kepalanya. Jadi gak serem, gak ada kepalanya. Jadi macan jadi-jadian aja. Masih mending macan yang diawetkan tuh masih ada kepalanya. Jadi kalau ditanya begini terus undang-undang yang dibuat, Indonesia maju dengan korupsi, pasti itu. Karena apa? Usulkan dong. Jadi kalau mau bagus, kan Bapak sudah pernah kupas. Kita ada beberapa pilihan: pemberantasan korupsi model Cina, Afrika Selatan, Venezuela atau Meksiko. Ya kan? Nah, yang terpenting apa kesamaannya? Pertama, undang-undangnya itu betul-betul dirapikan. Jadi jelas tuh, pejabat negara jelas. Kemudian kesejahteraan aparatur penyelenggara negara harus disesuaikan. Sekarang lurah di Jakarta kalau korupsi kebangetan, gajinya 33 sampai 40 juta seorang lurah. Nah, ke Bekasi dekat kan, biaya hidup hampir sama, lurah nggak lebih 4 juta. Pasti korupsi nggak? Pasti. Nah, kalau kita dengar pembantu di rumah bikin KTP sampai 300.000, bingung saya. Di Jakarta udah nggak ada biaya, kartu keluarga, KTP nggak ada biayanya. Nah jadi tolonglah adik-adik simak, diulangkan yang kelima, tekakkan semangat ke depan. Kita kaji, kita minta diskusi sama DPR RI, tolong dibikin undang-undang yang bener. Kalau DPRD selama undang-undang tentang hak budgeting tidak dibuat, apalagi undang-undang pengawasan tidak dibuat, ya dijamin 100%, gak 1000%, korupsi tetap merajalela. Nah ini tadi saya bilang sama Mas Bambang ini saya nggak mau bilang mantan pimpinan KPK, pimpinan KPK 2012-2015, itu bahasa Indonesia yang benar supaya sampai detik ini supaya bertanggung jawab. Nah
Nah jadi itu adik-adik simak sekalian, cobalah di tahun ke-6 ini, mari kita diskusi lagi. Kita kerjain dulu yang di depan mata deh, DPRD deh, supaya bener tuh. Ya, gaji udah lumayan, masa masih korupsi. Nah, habis itu kita minta undang-undangnya supaya lurah di Bekasi juga begitu dan di mana-mana juga begitu. Itu masalah undang-undang, wabil khusus soal dewan. Kemudian kita diam aja. Ini bukan curhat ya, fakta. Fakta di lapangan apa? Kita melihat jelas-jelas sekarang sudah ada suatu cerita di depan mata kita, disiarkan live oleh TV One, bahwa yang namanya politik adalah lebih tinggi daripada hukum. Itu yang menimpa terjadi di Golkar. 21 DPD 2 tidak menghendaki adanya munaslup. Tekanan pemerintah begitu keras. Akhirnya kita sepakat munaslup demi menyelamatkan partai. Kenapa? Kita nggak mau, contohnya lagi, pemilu nanti proporsional tertutup. Kalau proporsional tertutup, maka yang jadi itu adalah orang-orang pimpinan partai, bisa dikontrol. Bayangkan kalau kekuasaan bisa dikontrol oleh 1-2 orang, apakah itu lahan yang sangat subur untuk tindak pidana korupsi? Kalau sekarang kalian bisa, tiba-tiba kalian pemerhati korupsi, diundang oleh satu partai politik manapun untuk dicalonkan, kalian terpilih, mudah. Di era nanti tidak ada. Kalau itu goal, undang-undang tentang pemilihan legislatif yang menggunakan sistem proporsional tertutup. Hanya pimpinan partai, lo aja yang nyalon nomor 1, nomor 2 si ini, nomor 3 si ini, udah selesai. Negara dikendalikan oleh segelintir orang. Nah inilah, coba ada yang simak, kita kupas. Ini di depan mata kita. Politik sudah menjadi panglima, kalah hukum. Kalau terhadap suatu kekuatan sosial politik yang besar bisa ditekan, apalagi rakyat. Nah ini ya. Yang terakhir sederhana. Kalau Bapak pribadi kecewa, pimpinan KPK yang sekarang tidak ada yang berasal dari tanda kutip pemerhati anti korupsi. Semua yang sudah berangkat dari sistem birokrasi. Nah, ini sampaikan dong. Minta di undang-undang KPK. Komposisi pimpinan KPK adalah ini, begitu. Sehingga ada keterwakilan masyarakat anti korupsi. Waktu ada Mas Bambang ya, kita mesti enak melihatnya. Sekarang paket perintah kepada partai politik, partai ini pilih ini, seret, partai ini pilih ini, seret. Bayangkan seorang pimpinan KPK yang integritasnya belum kita dengar ada celah, kalah hanya oleh kekuasaan politik, diatur. Ini bagaimana? Nah, coba kita kritisi ini ke depan. Jadi saya sangat berharap Bapak senang kalian sudah bisa melewati umur 5 tahun. Ibarat orang udah bisa lari nanti. Ya, kita mulai gerakan betul-betul. Ya, kita nggak usah bicara di hilirnya, di hulunya. Buat undang-undang. Wabil khusus DPRD DKI, coba deh. Usul kepada pemerintah supaya tupoksinya itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi jelas budgeting ini. Jadi nggak bisa nyimpang-nyimpang kalau ada undang-undangnya. Baik, karena bagi Bapak yang penting simak ini, cobalah pencegahan itu bukan hanya dengan sosialisasi. Sosialisasi korupsi itu begini, enggak. Pencegahan yang paling penting adalah dengan membuat peraturan perundangan yang jelas dan kuat dan berpihak kepada rakyat. Demikian kira-kira dari kami, dari Bapak ya. Jadi Bapak tunggu nih, ada sekalian, kita buat dong seminarnya, bikin penguatan hukum. Kita boleh pilih. Tadi Pak Ahmad sudah bilang di Cina hukuman mati boleh, tapi mungkin kejam. Kita bisa pakai Afrika Selatan, kita bisa pakai pola Meksiko atau Venezuela dan sebagainya. Baik, saya tunggu ya. Ibu Ketua mana nih, Ibu Ketua? Rizka mana? Berdiri dong. Jadi nggak nih untuk kita kupas program-program simak di tahun ke-6, betul-betul program konkret pencegahan. Kita di hulunya main. Siap? Baik, terima kasih. Akhir kata, tepuk tangan dong buat Pak Isra.
Akhir kata, nasrun minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparan yang diberikan oleh Bapak.